Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna li sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan Al-Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama yang lainnya yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Al-Fatihah ala niyati sahalah wal yamalah fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li aqrabina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد محمد العالمي الملك الحسني وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ حاجي محمد داود وإلى روح الشيخ حاجي سراج الدين بن حاجي محمد وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم ونورهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Malam ini karena kita ni masih bulan Zulhijjah, saya ingin menjelaskan tentang al-udhiyah, tentang ibadah kurban. InsyaAllah Sabtu depan baru kita lanjutkan kajian kita tentang zakat. Sebelum saya menjelaskan ini ada sedikit pengumuman bahwa insyaAllah kita tahun depan melaksanakan di langgar kita ini, insyaAllah kita melaksanakan ibadah kurban. InsyaAllah sudah ada 10 orang. Bagi bapak ibu yang mau ikut, silakan nanti menghubungi pihak panitia atau menghubungi pengurus langgar kita ini. Nah, InsyaAllah kita akan datang atau tahun depan kita melaksanakan kurban di langgar kita ini. Kita hidupkan langgar kita ini dengan ibadah kurban. Al-udhiyah. Jadi kurban itu bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Motong sapi atau motong kambing atau motong unta di hari tanggal 10 atau tanggal 11, 12 atau 13 di bulan Zulhijjah. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Maka definisi daripada al-udhiyah itu al-udhiyah wad-dhuhiyah. Udhiyah dan dhuhiyah itu adalah ismun lima yadhbahu. Ismun lima yudbihu, sesuatu yang disembelih. Apa yang disembelih itu? Minal ibil. Yang pertama unta. Apa lagi? Wal baqar, sapi atau kerbau. Apa lagi? Wal ghanam, kambing. Kapan? Yauman nahri, pada hari penyembelihan.
Wa ayyamat tasyriqi, dan pada hari tasyriq. Kapan hari nahar dan hari tasyriq itu? 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Apa tujuannya? Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita kurban itu. Memang kurban itu asalnya dari bahasa Arab yang berasal dari kata qaraba yaqrabu, yang artinya dekat. Maka orang yang berkurban itu tujuannya apa? Taqarrub. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ta'rif atau definisi daripada al-udhiyah itu sendiri. Kemudian masyru'iyyatuha, disyariatkan. Mana dalil yang mensyariatkan? Ayat Quran yang mensyariatkan, hadis yang mensyariatkan tentang ibadah kurban. Wa qad syarra'allahu al-udhiyata, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kurban itu biqaulihi, dengan firman-Nya. Apa? Ayatnya ini sering kita baca dan kita pasti hafal. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tayna, memberikan kepadamu wahai Muhammad, al-kautsar, nikmat yang banyak. Ulama tafsir mengatakan al-kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, maka salatlah. Untuk apa kita tu salat? Karena apa kita tu salat? Li rabbika, karena Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkurbanlah. Kenapa? Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itu wahai Muhammad tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna al-abtar di situ bisa dimaknai adalah al-aqta, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayatnya. Ada juga ayat yang lain, surah Al-Had ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wal budna, unta, ja'alnaha lakum, kami jadikan dia untuk kamu, min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, lakum fiha khair, dan bagimu di dalam unta itu ada kebaikan. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang perintah atau disyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Kapan kurban itu dilaksanakan? Nah, ibadah kurban ini adalah ibadah kita yang disyariatkan oleh Allah pertama sekali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cerita sedikit Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini lagi kecilnya bantu ayahnya memahat patung. Ayahnya itu, ulama mengatakan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu namanya Azar, disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim ini mahat patung, Nabi Ibrahim ikut. Tapi walaupun Nabi Ibrahim ikut mahat patung, tapi tidak ada sedikit pun keinginan dari Nabi Ibrahim untuk menyembah patung yang dibuat oleh ayahnya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah suatu ketika protes kepada ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tak bisa dengar? Wa la yubsiru, menyembah sesuatu yang tak bisa melihat. Wa la yughni 'anka syai'a, menyembah sesuatu yang tidak sedikit pun memberikan sesuatu kepadamu. Makanya Sayyidina Umar, saya sering pernah ceritakan, pernah makan Tuhannya ketika masih jahiliyah. Kenapa? Tuhannya dibuat dari tepung, digoreng. Sesudah digoreng disembah. Wahai Tuhan, bagi aku makan. Tak ada juga. Kedua kali, wahai Tuhan, bagi aku makan. Tak juga. Ketiga kali, wahai Tuhan, bagi aku makan. Kalau kau tak bagi aku makan, kau aku makan, katanya. Benar enak kan, tepung digoreng. Kalau gini itu kita nyebut goreng tepung. Itu dulu. Akhirnya apa? Karena tidak ada dibagi, kau kena tahu, makan habis.
Maka Sayyidina Umar ketika melihat ke kanan, pada suatu ketika Sayyidina Umar salat melihat ke kanan, beliau tertawa. Bukan tertawa, tersenyum. Kenapa? Karena ingat pada masa jahiliyahnya beliau pernah menyembah Tuhannya dan Tuhan itu pernah dimakan. Nabi Ibrahim protes. Nabi Ibrahim ini oleh orang filsafat dianggap sebagai bapak filsafat pertama. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim inilah orang yang pertama menggunakan akal, menggunakan logika. Maka Nabi Ibrahim ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini Tuhan. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Tetapi ketika malam itu datang, maka matahari pun hilang, yang timbul bulan. Falamma ra'al qamar, ketika dia melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Tetapi ketika malam itu selesai, siang pun datang, bulan pun hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan. Pemikiran Nabi Ibrahim itu luar biasa. Tapi tidak sedikit pun Nabi Ibrahim menyembah patung itu. Nah, sehingga ketika besar Nabi Ibrahim dinikahkan dengan seorang yang salihah. Seorang yang salihah, cantik jelita. Istri beliau bernama Siti Sarah. Namun karena kekejaman yang dilakukan oleh Raja Namrus dan para bala tentaranya dibakar hidup-hidup, akhirnya Nabi Ibrahim pindah bersama istrinya ke negeri namanya Mesir. Di Mesir inilah Nabi Ibrahim tinggal sebentar. Tapi di Mesir ini Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang raja zalim. Di sini kisahnya mulai. Seorang raja yang zalim, ketika saking zalimnya raja itu, setiap ada istri yang cantik itu diambil, suaminya dibunuh. Tapi ketika ditanya oleh seorang raja, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan istriku, tapi ini adalah saudara perempuanku. Apakah Nabi Ibrahim dalam keadaan itu bohong? Betul. Maka ada hadisnya, Nabi Ibrahim itu tidak pernah bohong kecuali 3. Pertama, ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung yang ada dalam kuil ini? Nabi Ibrahim mengatakan, hadza akbar, ini yang paling besar. Patung yang paling besar menghancurkan. Yang kedua, Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh seorang raja, apakah ini istrimu? Nabi Ibrahim menjawab, ini bukan istriku, tapi dia adalah saudara perempuanku. Maka pada saat itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja itu bermimpi. Dalam mimpi itu disebutkan bahwa Siti Sarah itu bukan saudara Nabi Ibrahim, tapi Siti Sarah itu adalah istrinya Nabi Ibrahim. Maka seketika itu, ketika bangun, raja itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya dan mengembalikan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim, yang sebelumnya Siti Sarah itu diculik oleh bara-bara tentaranya dari Nabi Ibrahim. Bahkan bukan hanya Siti Sarah dikembalikan, tetapi Nabi Ibrahim dikasih hadiah oleh seorang raja, yaitu seorang budak perempuan namanya Siti Hajar. Siti Hajar, kita menyebutnya Siti. Sebenarnya Sayyidati. Cuma kita hobi singkat Siti. Maka kata Ustaz Somad itu, pesawat yang ada di Indonesia yang punya orang Melayu cuma seko katanya, Citylink gitu. Tapi karena jiwa keibuan, Siti Sarah ini tidak punya anak. Lala mau nikah dengan Nabi Ibrahim, belum punya anak. Maka karena ada jiwa keibuan, kata Siti Sarah, bang, kalau kamu mau nikah silakan nikah dengan Siti Hajar. Maka dinikahi Siti Hajar ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapatlah seorang anak laki-laki yang diberi nama oleh Nabi Ibrahim dengan nama Ismail. Tapi tak disangka, Siti Sarah ni sudah menyangka bahwa dia sudah tua, umurnya 90 tahun, tak bakal dapat anak. Tapi apa ternyata umur 90 tahun Siti Sarah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Nabi Ibrahim tak nyangka. Maka setelah lahir anak itu diberi nama Ishak. Yang Ishak itu berasal dari kata Yithak, yang artinya ketawa. Apa arti kenapa ketawa? Karena ketika lahir itu Nabi Ibrahim seakan-akan lucu bahwa ada orang yang tua
renta melahirkan seorang anak, maka saat itulah diberi nama Ishak. Nah, ini perpindahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Maka Nabi Ibrahim karena ada kecemburuan dari Siti Sarah, karena Nabi Ibrahim ini melebihi kasih sayangnya kepada Nabi Ismail dibandingkan dengan Nabi Ishak, maka Nabi Ibrahim memutuskan untuk memindahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ke negeri namanya Hijaz. Dulu Hijaz, sekarang namanya Mekah, Madinah. Nah, disinilah dititipkan, diletakkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Maka kisah Safa Marwah itu didapatkan dari kisah Nabi Ismail dan Siti Hajar yang berulang kali sampai 7 kali mencari air. Maka sampai ke hitungan yang ke-7, maka keluarlah memancar air dari kakinya Nabi Ismail, yang air itu tidak pernah kering sampai sekarang. Itulah yang disebut dengan sumur Zam-Zam. Ketika Nabi Ismail dewasa, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Anak dapatnya lambat, dapat sekok pula. Ketika dapat, disembelih, disuruh Allah sembelih. Kenapa? Karena ingin mengetes pribadi Nabi Ibrahim, apakah setelah dapat anak kasih sayangnya kepada Allah itu berubah atau tidak, apakah melebihi kasih sayangnya kepada anak dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji Nabi Ibrahim melalui mimpi ketika bertemu dengan anaknya, bertemu dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manam inni azbahuka, sesungguhnya aku bermimpi wahai Ismail, aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Kita baru punya anak misalnya, lambat pula dapat sekok, diperintah untuk nyembelih. Kira-kira disampaikan apa tak? Belum tentu. Ketika disampaikan, ternyata Nabi Ismail bukan orang yang menolak. Ngapu pula ya, itu kan cuma mimpi. Tidak ada Nabi Ismail menolak seperti itu. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah sabirin. Lakukanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau menemui aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Maka ketika pisau itu sampai ke leher Nabi Ismail, maka malaikat turun karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ismail tidak jadi disembelih, dan sembelihan itu diganti dengan kibas, kambing kibas. Nah, itu sejarah bagaimana perjuangan seorang ayah yang luar biasa dengan seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertama kali disyariatkan kurban. Maka ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim mengabarkan berita gembira bahwa Nabi Ismail tidak jadi sembelih dan sembelihan itu diganti dengan kibas, Nabi Ibrahim pun bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka sampai sekaranglah syariat kalau kita sebelum menyembelih itu dianjurkan, disunahkan untuk bertakbir terlebih dahulu. Nah, itu sejarah sekilas tentang kurban. Kemudian fadluha, keutamaan kurban. Apa keutamaan kurban? Ini ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu an, wa Nabi mengatakan, ma amila adamiyyu, tidaklah amalan seorang anak Adam, min amalin, dari suatu amal yauman nahri, pada hari nahar, pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, daripada menumpahkan darah. Maksud menumpahkan darah di sini zabhul udhiyah, menyembelih kurban. Jadi tidak ada amalan yang paling baik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Zulhijjah daripada menyembelih ibadah kurban. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat kurban itu yang kita sembelih itu akan datang biquruniha dengan
tanduk-tanduknya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya. Itu datang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin. Sesungguhnya darah itu sudah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ay yaqa'a 'alal ardh, sebelum darah itu netes ke tanah itu sudah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pesan Rasulullah, fatibu biha nafsa, maka tenangkan dirimu itu dengan kurban. Maka kita banyak korban perasaan lah kan, banyak korban perasaan terus. Kan ditanya korban bukan tahu kau? Korban. Apa korbannya? Korban perasaan be jadilah. Kemudian hukmuha, apa hukumnya? Hukumnya wajib atau sunnah? Ini perlu dikaji. Al-udhiyah sunnatun muakkadah. Kurban ini, ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkadah yang sangat penting. Nanti kita jelaskan. Ada ulama yang berpendapat wajib. Siapakah yang berpendapat wajib itu? Ini jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Wa yakrahu tarkuha ma'al qudrah. Makruh hukumnya kalau tidak melaksanakan kurban kalau mampu. Awak sudah mampu kurban, kemudian kita tidak mau kurban, makruh hukumnya. Karena hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Anas bin Malik dan Imam Muslim meriwayatkan juga hadis ini bahwa Nabi SAW dhaha bikabsyaini amlahaini, beliau menyembelih atau memotong hewan kurban apa itu bikabsyaini dengan dua kibas. Amlahaini, amlahaini di sini maknanya ma yukhalitu bayadahu sawadun, yang warnanya itu putih kehitam-hitaman warna kibasnya itu. Aqranaini, yang punya dua tanduk, zabahahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih hewan kurban itu dengan tangannya. Wasamma, dan menyebut nama Allah SWT, wa kabbara, dan bertakbir. Ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila salah seorang di antara kamu melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan salah satu di antara kamu ingin menyembelih atau ingin melaksanakan ibadah kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan daripada motong rambut dan kukunya. Ini sunnah hukumnya. Kalau kita mau kurban, menurut ulama, kata para ulama, disunnahkan kita kalau mau berkurban, disunnahkan tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku sebelum ibadah kurban itu. Nah, berdasarkan dalil ini kata para ulama, arada ayyudhhiya, keinginan untuk menyembelih hewan kurban itu dalilun ala sunnah, menunjukkan kepada sunnah, la alal wujub, tidak atau bukan menunjukkan kewajiban. Nah, ini ulama yang berpendapat sunnah. Lalu siapa yang berpendapat wajib itu? Dan kapan kurban itu dianggap wajib? Maka disebutkan di sini, mata tajibu, kapan kurban itu dianggap wajib? Wala tajibu illa bi'adil amrayni. Kurban itu tidak dianggap wajib kecuali dua perkara. Kecuali dua hal. Apa itu? Yang pertama, ayyanziraha. Kalau kita kurban yang kita laksanakan itu adalah kurban nazar, maka wajib hukumnya melaksanakan itu. Kalau saya lulus misal, atau kalau saya dapat kerja, atau kalau ini kalau itu, saya berniat untuk berkurban atau bernazar untuk berkurban, maka wajib hukumnya berkurban. Makanya kalau nak nazar itu jangan buat-buatnya, yang tidak telap. Kalau lulus berangkat haji misal, berat 30 juta siap duitnya, minimal 25 untuk setoran awal. Lagi selesai nak berangkat baru dilunasi. Nah, kan berat itu. Lalu kalau seandainya setelah kita bernazar kemudian meninggal dunia, bagaimana hukum nazarnya itu?
Maka dijelaskan hatta law matan naziru, apabila atau jikalau seorang yang bernazar itu meninggal dunia sebelum nazarnya itu tertunai, fa innahu tajuzun niyabatu fi ma ayyanahu bi nazarihi qabla mautihi, maka boleh orang yang bernazar itu mencari wakil supaya nanti ketika dia meninggal ada orang yang menunaikan nazarnya. Itu cara mana awak lah tahu sakit misalkan, korban kau lamu, karena korban itu cuma tanggal 10, 11, 12, 13. Tak bisa, besok pagi saya nak berkorban, tak bisa. Karena korban itu terkait dengan waktu. Maka ada namanya sunnah muakkad, sunnah yang terkait dengan waktu. Nah, itu yang pertama, wajib hukumnya kalau kita bernazar. Yang kedua, ayyakula hadhihi lillah au hadhihi udhiyah. Ini untuk Allah, kurban ini untuk Allah. Kalau kita mengatakan kurban ini untuk Allah, maka itu hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan inda Malik, di sisi atau menurut pendapat Imam Malik. Kita mazhab kita Imam Syafi'i, tapi mazhab Imam Malik mengatakan idza ishtaraha niyyatuhul udhiyah wajabat. Apabila seseorang itu ketika membeli hewan kurban itu niyyatuhul udhiyah, niatnya untuk kurban, wajabat, maka wajib hukumnya. Kurban itu ada berat-berat dah. Memang kalau ngikut harga sapi gini itu memang mahal. Tapi kita itu boleh bersyarikat. Nanti kita jelaskan jawazul musyarakah. Boleh bersyarikat. Berapa orang bolehnya? Nanti kita jelaskan. Kemudian mimma takunu. Dengan apa kurban itu? Boleh dengan ayam. Itu pertanyaannya tuh. Boleh dengan itik. Kalau dengan ayam dengan itik boleh. Enak dengan ayam dengan itik. Maka kata pengarang kitab, la takunu illa minal ibil wal baqar wal ghanam. Tidak ada yang namanya ibadah kurban itu selain daripada unta, sapi, wal ghanam, kambing. Wah, kecewa. Arab lah tadi nyebut ada bunyi ayamnya, pun ada. Bahkan disebutkan wala tujzi'u min ghairi hadhihi thalatha. Maka tidak boleh selain dari 3 jenis hewan ini. Lalu berapa umurnya? Maka dijelaskan dalam kitab ini yujzi'u min ad-dha'ni maluhu nisfu sanatan. Boleh menyembelih hewan kurban min ad-dha'ni dari jenis kibas atau dari jenis hewan domba. Domba itu lebih besar dari kambing. Mungkin kalau kita itu kambing etawa mungkin tak. Itu domba itu. Kambing etawa atau kambing rambon kalau bahasa kita tu. Yang kupingnya panjang tu. Yang kalau dijual tu harganya berapa? 4 juta, 5 juta. Nisfu sanatan, boleh 6 bulan boleh umurnya. Setengah tahun. Nah, jadi kalau kambing itu boleh setengah tahun umurnya. 6 bulan boleh disembelih untuk kurban. Karena kambing itu 6 bulan itu lah besar. Wa minal ma'zi maluhu sanatun. Dan kalau itu kambing yang kambing biasa, kambing kacang misalnya, maka umurnya berapa? 1 tahun minimal. Wa minal baqar malahu sanatani. Maka kalau itu sapi umurnya berapa tahun? Sanatani, 2 tahun. Wa minal ibil 5 sinin. Kalau itu unta maka umurnya berapa? 5 tahun. Ada orang ngatakan tak boleh kurban tu pakai kambing tino. Akikah juga tak boleh kambing tino. Yastawi fi zalika az-zakar wal unsa. Sama baik jantan maupun betina. Boleh jantan, boleh betina. Jangan pula lagi salah sangka nyari yang jantan. Betina boleh. Tidak ada permasalahan.
Kalau memang seandainya jantan itu mahal, misalnya sampai 30 juta, sedang tino 20 juta, beli. Begitu juga dengan akikah. Akikah itu kalau tino, itu mungkin agak lebih besar dagingnya, harganya lebih murah mungkin. Sedangkan kambing jantan, kini harganya lebih tinggi, sedangkan daging sedikit. Lebih bagus kambing tino itu karena banyak dagingnya. Kemudian waktu kita dikit lagi. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, ni'matil udhiyah al-jaz'u min ad-dha'ni. Sebaik-baiknya hewan kurban itu adalah al-jaz'u. Al-jaz'u ini ada dua pendapat ulama. Menurut ulama mazhab Imam Hanafi, umurnya adalah 6 bulan, 6 ashhur, 6 bulan al-jaz'ah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i fil asah, yang memang betul-betul sahih, berapa umurnya? Maluhu sanatun, umurnya 1 tahun. Jadi berbeda pendapat ulama yang menyebutkan al-jaz'u. Jadi kalau kita maknai al-jaz'u menurut pendapat Imam Syafi'i, ni'matil udhiyah, sebaik-baiknya hewan kurban itu adalah al-jaz'u, kambing yang berumur 1 tahun. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i kita akan ketemu dengan pendapat bahwa kalau kita mau nyembelih kurban itu dengan kambing, maka umurnya 1 tahun. Kemudian ada juga riwayat, la tadba'u illa musinna, jangan engkau sembelih hewan kurban itu illa musinna, kecuali umurnya 1 tahun. Fa in ta'assaru alaikum fadba'u jaz'atan min ad-dha'ni. Tapi kalau kamu itu susah nyarinya, maka silakan sembelih jaz'atun min ad-dha'ni. Jadi kalau kita berpacu kepada hadis ini, berarti hadis ini menyebutkan bahwa jaz'atun itu adalah kambing yang berumur 6 bulan. Kemudian ma la yajuzu ay yudhha, hewan yang tidak boleh digunakan atau dipakai untuk menjadi hewan kurban. Apa syaratnya? Wa min syurutil udhiyah, di antara syarat-syarat kita nyembelih itu. Jadi nyembelih itu bukan hanya sekedar umurnya baik, tapi ada syarat-syarat tertentu. Apa itu? Ada 4 di sini. Yang pertama, al-maridatu al-bayyin maraduha. Hewan yang disembelih itu kalau nampak sakitnya, al-maridul bayyin maraduha, sakitnya itu telah nampak sakitnya, maka tidak boleh disembelih untuk jadi hewan kurban. Apa sakitnya? Banyak, ada sakit-sakit, penyakit kambing itu banyak, penyakit di hewan kurban itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, al-aura al-bayyin auruha, matanya picek, nampak piceknya. Terbalik ke mata letik hitam itu putih, itu sudah dianggap cacat. Sudah jelas itu nampak. Apalagi detik mata. Nah, itu cacat. Apalagi al-arja'ul bayyin zal'uha. Kemudian yang keempat, al-ujafa'ul lati la tunqi, tidak ada tulang sumsumnya, kurus. Begitu. Ini kita perbedaan gitu ya tak? Kita kadang nyari kurban tuh nyari namuha, padahal namanya berkurban. Maka hadisnya di sini jelas, di sini la tujzi fi adhahi, tidak boleh dalam yang ada pada hewan kurban itu al-aura'ul bayyin auruha, al-maridatul bayyin maraduha, al-arja'ul bayyin talauha, al-ajfa'ul lati la tunqi. Jelas itu hadisnya. Penjelasan dari yang 4 tadi. Apa kemudian al-arja'u al-bayyinu zal'uha, pincang, nampak pincangnya, jelas pincangnya. Yang pertama sakit, nampak sakitnya. Yang kedua picak, nampak picak matanya. Yang ketiga tulang sumsumnya itu
Ndak tu kurus. Yang keempat pincang, nampak pincangnya. Jadi kalau nyari hewan kurban itu jangan cari yang empat itu. Apalagi selain daripada itu, lepas anggota tubuhnya, kupingnya hilang sebelah. Nah, ini juga dianggap oleh para ulama sebagai hewan yang cacat. Nah, itu yang entah yang keberapa nih, karena di sini ada pakai nomor. Kemudian waktu dzabh, waktu menyembelih. Boleh tak sebelum solat Idul Adha itu nyembelih hewan kurban? Ya. Kata para ulama, yashtaratu fil udhiyah, disyaratkan pada sembelih hewan kurban itu apa? Alla tazbahu, tidak boleh menyembelih hewan kurban itu illa ba'da salatil Id, kecuali setelah melaksanakan solat Id. Jadi kalau ada orang yang berkurban sebelum melaksanakan solat Id, maka kata para ulama kurbannya tidak sah. Karena ada hadisnya. Kemudian sampai kapan waktunya? Wa yasihhu ba'da dzalika fi ayyin yaumin minal ayyami thalathah fi lailin aw naharin. Kemudian boleh menyembelih hewan kurban setelah tanggal 10 tu, tanggal 11, 12, 13, baik malam maupun siang. Boleh. Mendak sempat siang misalnya. Siang mungkin nak jalan lebaran kan. Malam nyembelih. Kalau sempat juga subuh. Udah main subuh misalnya, pagi. Mana hadisnya? Ada hadis ini, man shalla salatana, siapa yang salat mengikut salat kami, wa wajha qiblatana, menghadap kiblat kami, wa nusuka nusukana, beribadah dengan ibadah kami, fala yadhbah, maka janganlah menyembelih atau tidaklah seseorang itu menyembelih hatta yusalli, sampai dia salat Id. Setelah salat Id baru boleh. Makanya salat Id itu ada dua cara. Pertama, kalau salat Idul Fitri itu dianjurkan dilambatkan sedikit. Kenapa? Karena masih menunggu orang yang membayar zakat. Kalau salat Id itu adalah salat Idul Adha, maka disunnahkan atau dianjurkan dipercepat. Kenapa? Karena setelah salat Id itu melaksanakan lagi ibadah kurban. Dalam riwayat lain, man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, fa inna ma yadhba'u li nafsihi, maka sesungguhnya itu sembelihan untuk dirinya saja. Wa man dzabaha ba'da shalah wal khutbataini, siapa yang menyembelih setelah melaksanakan salat Id dan dua khutbah, faqad atamma nusukahu, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya. Wa asaba sunnatul muslimin, dan dia telah melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian apa lagi? Jawazul musyarakah fil udhiyah, boleh berserikat dalam menyembelih hewan kurban. Memang ada riwayat dan hadisnya sahih bahwa satu kambing itu boleh untuk satu keluarga. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu dibatasi. Sunnahnya satu kambing itu satu orang, dan satu sapi atau satu unta itu untuk 7 orang. Jadi kalau kita ada sanggup dewean beli jawi itu, beli sapi itu, berserikat, kongsi namanya. Kalau harga sapi itu 15 juta dibagi 7 orang, maka 2 juta seorang. 2 juta? 2 juta ada? Lebih kurang itu. Kalau harga sapi itu 20 juta, maka lebih kurang 3 juta seorang. 7 kali 3 21. Nah, itu berserikatnya. Maka tajuzul musyarakah fil udhiyah, boleh berserikat dalam ibadah kurban idza kanat minal ibil awil baqar, apabila apabila berserikatnya itu untuk membeli apa? Al ibil, unta, awil baqar, atau sapi atau kerbau. Wa tujzi'ul baqar awil jamlu
maka boleh di sapi itu an sab'ati ashkhasin, tergabung tujuh orang. Nah, 7 orang dibagi 7 tu. Jangan pula lebih dari 7. Kalau sampai 100 orang misalnya. Sapi sekok tu sampai 100 orang. Padahal mampu kalau. Yang itu tidak ditekankan untuk itu sebenarnya kan, karena hukumnya sunnah saja. Tetapi walaupun hukumnya sunnah, menurut jumhur ulama, ya janganlah pula kita ke pengungsian sampai 50 sampai 100 orang. Nah, sedangkan untuk kambing itu untuk 1 orang. Sesuailah itu. Kalau sapi 7 orang kena harganya mahal, dibagi 7, 2,5 juga harganya. Kalau kita beli kambing 2,5 juga sekok. Nah, sama baik. Enak beli sapi, kenapa? Karena orangnya banyak, dagingnya pun dapat banyak. Kemudian ada pertanyaan, boleh tak orang yang berkorban itu makan daging kurban tu, boleh tak? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya ini. Ada yang mengatakan tak boleh katanya. Saya jawab, maka orang yang berkorban disunnahkan, dianjurkan makan daging kurban. Yusannu lil mudahhi, disunnahkan bagi orang yang berkorban ayyakula min udhiyatihi, makan daripada kurbannya itu. Kemudian apa lagi? Wa yahdil aqariba, menghadiahkannya kepada aqarib, kerabat-kerabatnya. Kemudian apa lagi? Wa yatasaddaqa minha 'alal fuqara, kemudian baru disedekahkan kepada orang fakir. Ini caranya. Maka para ulama membagi itu 3, 1/3 untuk kita, 1/3 dihadiahkan, 1/3 baru disedekahkan kepada orang fakir atau orang miskin. Atau cara yang kedua, apa cara yang kedua? Sesuai dengan Al-Quran, fakulu minha, makan sedikit, wa at'imul ba'isal fakir, baru dibagikan kepada orang fakir. Itu caranya. 1/3. Kalau seandainya misal kita itu sapi, kalau sapi itu dagingnya 100 kilo, dibagi 3 itu dapat 33 kilo. 33 kilo dibagi 7, berapa? Hampir 4 kilo berapa? Lebih, 4 kilo lebih. 4 kilo setengah, kita taruh 4 kilo setengah kita dapat seorang. Kalau ukuran sapi, ukurannya sepikul. Orang yang berkurban dapatnya 4 kilo setengah. Nah, itu 1/3-nya. Kalau seandainya kita juga tidak mau, misalnya, silahkan disedekahkan semuanya, boleh, silahkan, tidak ada masalah. Cuman yang jadi pertanyaan, yang panitia. Kenapa dikatakan permasalahan? Karena dalam syariatnya panitia itu tidak ada, tidak dapat bagian. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada jatah amil dan masuk sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa zakat itu untuk wal amilina 'alaiha, orang yang mengurusi zakat itu. Tetapi kalau kurban panitia tidak dapat. Lalu macam mana supaya panitia itu dapat? Minta halalkan jatah tuan yang punya kurban itu. Kalau tuan kurban itu dia berkurban kambing, kemudian kambing itu 20 kilo beratnya, setelah ditimbang 20 kilo, maka 1/3 dari 20 kilo itu lebih kurang berapa? 7 kilo, hampir 7 kilo. Nah, 7 kilo itu minta dihalalkan kepada yang punya kurban itu, dibagikan kepada panitia. Itu caranya. Karena kalau panitia itu mengambil langsung tanpa minta izin, nah itu bagian siapa? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, maka ini perlu malam ini kita kupas. Maka dalam hadis, kulu, makanlah, wa at'imu, kemudian berikanlah kepada orang miskin. Kemudian apa lagi? Waddakhiru, simpan. Jadi daging kurban itu boleh disimpan. Boleh disimpan. Lalu bagaimana hukumnya daging kurban itu dalam bentuk masak? Boleh. Kemudian yang kedua, daging kurban itu boleh tak dijual? Ada beberapa pertanyaan yang macam itu.
Maka kata para ulama, al-afdal ay ya'kula thuluth wa yatasaddaqa bi thuluth wa yadakhiru thuluth. Kata para ulama, ada juga ulama mengatakan yang lebih afdal itu makan sepertiga, disedekahkan sepertiga, disimpan sepertiga. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar. Boleh dipindahkan daging itu didistribusikan daging itu ke tempat yang lain boleh, ke desa yang lain boleh, asalkan di tempat itu tidak ada yang mau nerima daging kurban, silakan boleh didistribusikan ke tempat yang lain. Wala yajuzu bai'uha, dan tidak boleh daging kurban itu dijual, wala bai'u jildiha, tidak boleh kulitnya juga tidak boleh dijual. Kata orang, cukup daging kurban itu silakan dagingku kamu ambil lah, ya aku beli kulit untuk mau beduk di masjid. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena daging kurban itu hak orang lain. Lalu bagaimana caranya? Ada juga orang yang mengatakan daging kurban itu boleh dijual. Boleh, asalkan kalau saya punya kurban kemudian panitia saya serahkan kepada panitia menyerahkan kepada orang yang mendapat hak kurban itu, orang yang menerima kurban itu boleh menjual dagingnya ini. Ingat ya? Yang cuma boleh menjual daging kurban itu kalau yang menerima kurban itu perlu yang lain, maka dijual daging kurban ini untuk membeli yang lain, boleh. Sedangkan panitia, sedangkan yang berkurban itu sebelum didistribusikan, sebelum dibagi, maka tidak boleh menjual daging kurban itu, dan juga tidak boleh menjual kulitnya. Habis dibagi. Kemudian apa lagi? Apa yang kita ucapkan itu? Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita itu tidak menyebutkan lafaz bismillah misalnya? Sah atau tidak sembelihan kita itu? Boleh dimakan, asalkan dengan syarat yang nyembelih itu orang Islam. Tapi sunnahnya ada beberapa sunnah. Pertama yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, yang merupakan syarah daripada Ghayatul Taqrib, matan Ghayatul Taqrib, yang mengatakan bahwa disunnahkan bagi orang yang melaksanakan atau menyembelih itu pertama mengucapkan bismillah. Apalagi yang kedua mengucapkan takbir, yang ketiga mengucapkan salawat. Itu ucapannya. Kemudian selain daripada itu juga disunnahkan menghadap kiblat. Yang dihadapkan kiblat itu hewan kurbannya. Jangan pula hewan kurban dah menghadap kiblat, kita yang hadap kiblat. Hewan kurbannya hadapkan kiblat. Maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam zabaha kabshan, menyembelih kibas, wa qala, dan beliau mengatakan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa ini dalil yang membolehkan satu kambing itu untuk satu keluarga, satu kambing itu untuk beberapa orang. Karena Rasulullah SAW ketika menyembelih kibas, Rasulullah mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma ya Allah, hadza anni, ini dariku, wa an man lam yudhi min ummati, dan dari umatku yang tidak berkorban. Ini dalil. Berapa banyak umat Nabi SAW. Nah, tapi kita dalam mazhab Syafi'i diajarkan satu kambing satu, dan sapi atau unta itu berserikat, berseteru atau berkongsi sebanyak 7 orang. Ada juga dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW itu mengajarkan kepada anaknya bernama Fatimah, ya Fatimah, qumi, wahai Fatimah, berdiri, bangunlah, fa ashhidi udhiyatak, saksikan sembelihanmu ini, fa innahu yaghfiru lak, karena sesungguhnya hewan sembelihanmu ini, gara-gara engkau menyembelih ini, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak tetesan darah itu dosa orang yang menyembelih kurban itu
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quli, dan ucapkanlah, apa ucapannya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jangan kira ini doa untuk iftitah. Ini juga doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Siti Fatimah untuk menyembelih kurban. Jadi kalau ada orang yang baca sebelum menyembelih kurban itu doanya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Betul, karena itu ada hadisnya. Jangan kita pula kau nak nyembelih apa nak sembahyang. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita karena waktu kita sudah masuk. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Masalah makan daging apa? Kalau sama enggak? Untuk TK boleh juga makan. Akikah juga boleh makan. Ada nyebut atau tak boleh, cuma boleh makan hati be. Nah, boleh. Samu be. Tak boleh makan, boleh makan hati. Samu be makan juga. Tak boleh makan itu hatinya, makan tulangnya boleh. Sama we. Jadi ibaratkan itu sama dengan orang ditanya, kamu makan babi tak? Tak, cuma nyicip kuah be gitu kan. Sama we itu. Makan juga kan, nyicip juga. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi sistem kita ini kalau seandainya memang masih ada yang apa? Ini sistemnya per bulan. Jadi sesuai tak beran. Ini sebulan 250.000. Nah, kalau kali setahun lebih kurang dapatnya 17,5 juta. Nah, itu perkongsian dari 7 orang itu tadi. Jadi kalau 250 dibagi per minggu itu lebih kurang 60 atau 70.000 seminggu. Nah, ini tidak berat. Kalau kita bayar 2,5 juta sekali ya berat. Tapi kalau kita ngangsur 250, list tahun dapat. Ada ibu tanya lagi tak? Nah, kalau kita punya kambing dewek ya silahkan, ada punya sapi dewek ya silahkan, tidak ada masalah, tidak perlu lagi nak pengungsian. Nah, ada juga nih terakhir, ada juga pertanyaan, bagaimana hukumnya kita meniatkan kurban untuk orang yang meninggal dunia? Maka sebaiknya yang berkurban itu adalah orang yang hidup. Kenapa? Karena dianjurkan bahwa kurban itu untuk orang yang hidup, karena dalam kurban itu perlu niat. Ingat, dalam kurban itu perlu niat. Jadi bukan sembarang kurban nih. Maka Rasulullah ketika menyembelih apa doanya? Ya Allah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati. Ya Allah, ini dariku, ini dari keluargaku, dan ini dari kaum muslimin, umatku. Nah, melalui doa itu Rasulullah saat itu sudah berniat. Nah, maka orang yang meninggal dunia sebaiknya memang dianjurkan bahwa kurban itu untuk orang yang hidup. Nah, dan ini jumhur ulama mengatakan. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup pengajian kita dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لي خمسة أطفئ بها
العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.